nih untuk ibadah sekolah minggu online. Oke, kita siapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita sungguh-sungguh ya ibadahnya. Oke, kita mau angkat pujian kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Itu semua karena anugerah Tuhan ya adik-adik. Kalau kita hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan.
balita, di kelas besar. Kita doa sama-sama nanti. Kita di rumah masing-masing kita bawa doa dalam ibadah kita di rumah supaya kita bisa melewati ini semua dengan baik dan kita bisa sekolah lagi, kita bisa sekolah minggu lagi ya. Oke, sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan. Adik-adik ingetin mama papanya ya. Mama, papa udah belum kasih persembahan ya, dianterin boleh ke bendahara gereja atau langsung ke tempat ini. Oke, kita siapkan persembahan kita nyanyikan Betapa Hatiku. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Semuanya hafal ya. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita naikkan sekali lagi. Betapa hatiku. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Betapa kita bersyukur. Hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku Tuhan. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik masih tetap berdiri. Yang di gereja juga yuk diundang berdiri semua. Kita berdoa. Oke, kita berdoa ya. Adik-adik doa di rumah ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih bersuka cita Tuhan karena pemeliharaan dan kasih Tuhan semata atas semua hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini bersama dengan kedua orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami, karena itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami memberikan persembahan kami, biarlah Engkau memberkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberkati Kak Agus yang akan memberitakannya. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami duduk diam supaya boleh kami juga melakukannya apa yang dikehendaki oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kembali lagi, masih bangkit berdiri. Masih capek nggak? Masih capek. Belum ya, masih capek. Ya kan? Oke, masih berdiri ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang bawa ya? Kak Agus yang bawa. Siapa yang udah kangen dengerin firman Tuhan? Ayo, ayo, tunjuk tangannya ya. Kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus. Sebelumnya kita mau nyanyi Big and Small. Pakai gaya ya, pakai gerakan. Ayo, 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 ayo. Ayo yang di gereja berdiri. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Semua kakak berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Haleluya. Ya. Hari ini kembali kita berjumpa, walaupun ibadahnya masih secara online. Adik-adik di rumah bisa mengikuti dengan baik, mengikuti dengan tertib, menyimak dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan yang akan Kak Agus ceritakan hari ini. Sebelum kita dengar cerita kebenaran firman Tuhan hari ini, masing-masing mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Kita berdoa yuk. Adik-adik mengikuti di rumah, Kak Agus akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar kembali cerita firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah suasana virus corona, walaupun secara online, kami tetap memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama hari ini. Sehingga dari firman Tuhan itu kami dapat hidup terus takut akan Tuhan, hidup terus taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pernah dengar tentang sakit kusta? Iya, sakit kusta itu apa sih adik-adik? Sakit kusta itu penyakit kulit, tetapi sangat berbahaya karena bisa mendatangkan kematian. Tidak hanya itu, penyakit ini juga sangat mudah menular. Nah, seperti hari ini ya, dunia ini sedang dilanda dengan penyakit menular, namanya apa? COVID-19 atau virus corona. Nah, pada zaman dulu dalam perjalanan bangsa Israel juga ada penyakit menular, yaitu salah satunya penyakit kusta. Nah, sebelum kita melihat penyakit ini dan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dengan penyakit ini pada waktu itu, ya, buka Alkitabnya, ikuti kakak baca Alkitabnya di rumah, ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Wow, panjang ya, 27 ayat. Tetapi Kak Agus mau baca cuman ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Nanti adik-adik di rumah bisa dibaca ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Ini sebuah cerita yang luar biasa yang berhubungan dengan penyakit kusta. Nah, tema cerita Kak Agus hari ini adalah aku kecil tapi bisa melakukan hal-hal yang besar. Aku kecil tetapi bisa melakukan hal-hal yang besar. Anak sekolah minggu masih kecil-kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Tetapi kalau Tuhan menolong, walaupun anak kecil bisa melakukan hal yang besar. Yuk kita lihat apa itu. Nah, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka Raja Aram berkata, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, sampai di sini. Nanti adik-adik silahkan baca sampai selesai pasal 5 ini ayat 1 hingga ayat 27 di rumah. Ceritanya menarik adik-adik.
tentang seorang panglima Naaman yang sakit kusta. Ya, pada waktu itu kerajaan Aram ini sedang berperang dengan kerajaan Israel. Nah, Raja Aram ini punya seorang panglima yang hebat, panglima tentara, namanya Naaman. Tetapi adik-adik, panglima tentara panglima tentara Aram, Kak Agus, ini adalah sedang sakit kusta. Tadi di awal Kak Agus berceritakan, sakit kusta itu penyakit kulit yang berbahaya. Tidak hanya berbahaya, mendatangkan kematian, tetapi juga menular. Karena menular, setiap orang yang menderita sakit kusta, dia akan diasingkan, diisolasi di satu tempat. Nah, panglima Naaman ini kan seorang panglima, dia punya pasukan, dia sakit kusta, sedangkan dia harus diasingkan. Nah, adik-adik, gimana adik-adik? Lalu ada seorang gadis kecil. Gadis kecil ini adalah orang Israel, tetapi ditawan. Ditawan itu waktu perang melawan Israel, kerajaan Arab ini, salah satu dari anak kecil yang ada di Israel dibawa ke Arab, dijadikan budak pekerjanya panglima Naaman. Dia harus kerja dan tinggal di rumah panglima Naaman, menjadi pelayannya di situ. Ketika mendengar panglima Naaman sedang sakit kusta, lalu gadis kecil ini, dia cerita kepada istrinya panglima Naaman bahwa panglima Naaman bisa sembuh kalau dia ketemu dengan nabi yang ada di Israel. Siapakah nabi yang ada di Israel yang bisa menyembuhkan? Namanya Nabi Elisa. Nah, lalu mendengar itu disampaikanlah kepada panglima Naaman. Lalu panglima Naaman lapor kepada rajanya, "Raja, menurut gadis yang dari Israel itu, aku ini bisa sembuh asal aku menghadap nabi yang ada di Israel itu, namanya Nabi Elisa." Lalu raja dengan senang dia ngomong, "Baiklah, pergilah kau kepada raja Israel." Tetapi kan waktu itu sedang berperang. Lalu Raja Aram menulis. Dia tulis pesan bahwa biarkanlah panglimaku ini berobat kepada nabi yang namanya Elisa. Berikan surat ini kepada Raja Israel, maka Raja Israel akan mengizinkan aku berobat kepadanya. Lalu dengan pasukannya, panglima Naaman ini berangkat ke Israel. Dia juga membawa banyak persembahan yang akan diberikan kepada Raja Israel dan juga kepada Nabi Elisa. Begitu sampai kepada Raja Israel, dia menghadap, "Tuanku, kami datang dari Aram untuk berobat kepada Nabi, agar panglima ini berobat dan disembuhkan." Begitu dibaca sama Raja Israel surat dari Raja Aram ini, wah, dia memukul dadanya, wah, dikoyakkan bajunya, dia berpikir, "Tuhankah aku sehingga bisa menyembuhkan orang sakit kusta?" kata Raja Israel. Dia bingung, gimana ini? Ini pasti Raja Aram ini cari gara-gara nih, mau cari gara-gara untuk ngajak perang ini, pikir Raja Israel. Lalu didengar oleh Nabi Elisa, disuruhnya orang, "Jangan, tenang, suruhlah dia datang kepadaku." Lalu tenanglah hati raja ini, disuruhlah Naaman pergi kepada Nabi Elisa. Setelah sampai dekat, sebelum sampai ke rumah Nabi Elisa masih agak jauh, datanglah seorang pelayannya Nabi Elisa namanya Gehazi. Katakan kepada panglima itu, suruh dia mandi di Sungai Yordan 7 kali. Wah, belum sampai rumah, panglima Naaman ini biasa dihormati, tiba-tiba ketemu seorang nabi, dia disepelekan, cuma nggak boleh masuk, pergi saja kamu ke Sungai Yordan, mandi 7 kali nanti sembuh. Lalu marahlah panglima Naaman ini. Pikir, aku kesini mau diobati dengan doa segala macam dan sebagainya. Nggak taunya suruh mandi di Sungai Yordan. Bukankah di Aram masih banyak sungai yang lebih baik dari Sungai Yordan? Marah dia. Tetapi salah satu prajuritnya, panglima Naaman ngomong, "Tuan, bukankah yang Tuhan harapkan adalah kesembuhan? Seandainya Nabi itu menyuruh Tuanku melakukan yang lebih sulit dari itu pun,
Kira-kira Tuhan mau nggak? Apalagi ini cuma suruh mandi 7 kali. Lakukan saja Tuhan, nggak susah kok. Siapa tahu dengan cara itu memang cara Panglima akan disembuhkan. Setelah berpikir, lalu Panglima Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Begitu selesai mandi, apa yang terjadi adik? Dia sembuh dari penyakit kusta. Dia sembuh dari penyakit kusta. Lalu dia datang pada Nabi Elisa. Dia mau memberikan beberapa banyak persembahan. Ada perhiasan dan perhiasan, kemudian ada ternak. Dia memberikan sebagai ucapan terima kasihnya. Tetapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Lalu orang ini pulang. Dan setelah pulang, dia berjanji, aku dan seisi rumahku kan beribadah kepada Tuhan. Wow. Kenapa Panglima Naaman bisa sembuh? Karena dia mendengarkan cerita dari anak kecil. Bayangkan ya adik-adik. Anak kecil, seorang budak, seorang pembantu, tetapi bisa mengenalkan Tuhan yang hidup kepada seorang panglima. Anak kecil. Dia kecil, tetapi bisa melakukan hal yang besar. Hal yang besarnya apa? Dia bisa memberitakan tentang Tuhan yang hidup kepada seorang panglima, namanya Panglima Naaman. Luar biasa kan? Alkitab juga banyak contoh adik-adik, anak kecil yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Masih ingat Daud? Waktu Daud berperang melawan siapa? Daud kecil, Goliatnya Daud senjatanya cuma umban, tetapi Goliat punya lemping. Tapi apa yang terjadi? Di tangan Tuhan, anak kecil bisa melakukan hal yang besar. Daud mengalahkan Goliat nggak? Hari ini juga kita belajar, anak kecil menjadi alat, bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita mengenalkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar kepada seorang Panglima Naaman. Anak kecil adik-adik. Nah adik-adik di rumah jangan lihat adik-adik masih sekolah minggu. Jangan lihat di rumah adik-adik masih kecil. Walaupun kecil, di tangan Tuhan bisa melakukan hal yang besar. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang menjadi resep sehingga anak kecil ini bisa melakukan hal yang besar itu? Apa coba? Padahal anak kecil ini ditawan. Perempuan kecil tadi kan, dia ini tahanan. Kemudian dia tinggal di rumah Tuan Naaman ini sebagai pembantu, pelayan. Apa yang bisa dilakukan? Gak banyak, dia hanya menceritakan dengan bahasa yang sederhana. Kalau Tuhan ketemu dengan nabi yang di sana di Israel, maka dia akan sembuh. Wow. Yang pertama rahasianya anak kecil bisa dipakai, bisa melakukan perbuatan yang besar adalah apa? Memiliki iman yang besar. Memiliki iman yang besar adik-adik. Kenapa imannya bisa dikatakan besar anak kecil ini? Karena dia begitu percaya terhadap nabi yang di Israel. Nabi yang di Israel adalah nabinya Tuhan. Nabinya Tuhan. Wow. Adik-adik mau nggak melakukan perbuatan Tuhan yang besar-besar? Mau nggak? Mau nggak menjadi berkat? Mau nggak orang diberkati dengan kehadiran adik-adik di rumah? Salah satu cara, kakak kasih tahu rahasia, miliki iman yang besar terhadap Tuhan. Iman yang besar itu seperti apa? Iman yang besar itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Tetap setia sama Tuhan, tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contohnya, anak kecil tadi tinggal di rumah Tuan Naaman. Dia sebagai seorang pembantu atau pelayan, ya kan? Keadaan itu enak nggak? Jadi pembantu atau pelayan itu enak nggak? Untuk seorang anak kecil, tak enak adik-adik. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dalam keadaan susah seperti itu pun, anak kecil ini tetap memiliki iman bahwa di sana Tuhan hidup.
Di mana maksudnya? Nabi yang di Israel. Kemudian anak kecil ini juga tinggal di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidup. Tetapi anak kecil ini tetap memiliki iman. Imannya tetap hidup. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang hidup. Nah, adik-adik, mau nggak memiliki iman yang besar? Ada yang nggak mau memiliki iman yang besar? Semua anak Tuhan harus memiliki iman yang besar. Gimana caranya imannya besar? Ya, harus terus taat sama Tuhan. Belajar taat sama Tuhan terus-menerus gimana? Rajin berdoa, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Walaupun keadaannya nggak enak. Contohnya hari ini, seharusnya kita hari Minggu datang ke gereja, sekolah Minggu, ketemu teman-teman, ketemu kakak-kakak, ketemu Bu Pendeta. Semua kita bisa bersalaman, main bersama. Tetapi hari ini sekolah minggunya dari rumah, lewat siaran online. Tetapi adik-adik, walaupun demikian, di rumah kita tidak boleh kehilangan semangat untuk terus berdoa. Siapa yang di rumah karena nggak pernah ibadah terus malas berdoa? Siapa karena nggak pernah ibadah malas baca firman Tuhan? Walaupun keadaan sekarang ini kita dalam keadaan susah, adik-adik ya, sekolah nggak bisa, semua gerakan kita dibatasi, katanya harus di rumah saja supaya tidak tertular virus corona. Tetapi jangan semangat kita menjadi lemah, jangan semangat kita menjadi nggak ada. Kita terus harus semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nggak harus ke gereja, ikuti ibadah online ini di subuh-subuh juga ibadah. Baca firman bersama mama papa, itu juga ibadah. Berdoa tiap hari ibadah. Dengan melakukan itu secara rutin, secara terus menerus, dengan semangat terus, adik-adik akan memiliki iman yang besar. Adik-adik bisa dipakai seperti anak kecil tadi, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Tuhan yang benar kepada banyak orang. Jangan lemah, adik-adik. Ya, yang pertama, anak gadis tadi memiliki iman yang besar sehingga dia bisa melakukan perbuatan yang besar. Yang kedua, apa adik-adik? Anak ini memiliki iman yang teguh. Teguh itu apa adik-adik? Imannya nggak terpengaruh oleh keadaan apapun. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan yang benar. Walaupun dia di tengah orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu, tetapi dia tidak mau ikut-ikut orang di sekelilingnya. Dia tetap mau percaya hanya kepada Tuhan yang benar. Tuhannya Nabi Elisa, yaitu Tuhan yang hidup. Wah, ini adik-adik. Yang kedua, kalau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, miliki iman yang besar. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Ya, tidak gampang menyerah. Keadaan sesulit apapun kita tetap hanya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan satu-satunya yang hidup, sehingga kita bisa melakukan yang besar. Ingat waktu Daud mengalahkan Goliat, apa yang dikatakan Daud? Tuhanku tidak lemah. Hebat. Masih ingat ya video Superbook kita? Waktu Goliat datang, Tuhanmu lemah, kata Goliat. Lalu Daud ngomong apa? Tuhanku tidak lemah. Dan apa yang terjadi? Dengan lempar sekali umpannya, maka batunya masuk ke kepala. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, adik-adik. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Haleluya. Ya. Kalau mau dipakai seperti anak kecil, menjadi berkat bagi banyak orang, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, miliki iman yang besar. Yang kedua, miliki keteguhan iman. Jangan gampang digoyangkan oleh keadaan apapun. Wah, Tuhan, oh enggak Kak Agus, enggak aku. Oh, ini keadaannya seperti ini Kak Agus. Malaslah jadinya ibadah, malaslah jadinya berdoa, malaslah jadinya baca firman. Kan ini lagi corona Kak Agus. Jangan jadikan itu kesempatan untuk tidak beribadah. Itu namanya tidak teguh, adik-adik.
Justru keteguhan iman kita kelihatan, walaupun kita nggak bisa beribadah di gereja seperti biasa, kita harus ibadah sendiri-sendiri, tetapi dalam kesendirian kita tetap semangat mencari Tuhan. Itu iman yang teguh. Nah, itu cerita kita adik-adik. Mau menjadi anak seperti anak kecil ini, melakukan perbuatan Tuhan yang besar? Semua kita mau ya. Yuk, belajar dari anak kecil ini, miliki iman yang besar, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami mau belajar seperti anak kecil ini Tuhan, memiliki iman yang besar, memiliki iman yang teguh, setiap hari dengan tekun, dengan semangat yang tinggi, mau terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami sekarang ini dibatasi oleh virus corona, tetapi kami mau tetap mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di rumah kami masing-masing. Tekun berdoa, rajin baca firman, melakukan firman dalam hidup kami, semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa hari ini Tuhan, untuk sekolah minggu kami, untuk teman-teman kami. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama untuk sementara waktu ini, kami ada di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan memberkati masing-masing teman-teman sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, agar mereka tetap memiliki sukacita, memiliki semangat kepada Tuhan Yesus. Berkati dalam pendidikan teman-teman kami. Kalau dalam saat ini ada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau mereka dalam keadaan sedih, hari ini Tuhan menghiburkan mereka. Untuk orang tua kami masing-masing juga Tuhan memberkati dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, juga memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Lydia, juga untuk teman kami Excel, Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera, panjang umur, sehat senantiasa. Berkat Tuhan melimpah atas Ibu Pendeta dan juga atas teman kami Excel. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk situasi saat ini di mana virus corona sampai hari ini belum berakhir. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan agar tetap kuat, tetap semangat menghadapi situasi ini dan terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa-doa Bapa kami. Kita doa sama-sama adik-adik ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Sampai bertemu dalam ibadah online sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.